ونستعين ونستغفره ونعوذ من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه yang saya sangat hormati kita Ustaz Sunnahul Muslimin Presiden KN, kemudian seluruh jamaah sekalian, para bapak dan saudara sekalian, insyaallah Allah Subhanahu wa taala, teman-teman secara bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, alhamdulillah di momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Bulan spesial hari ini kita mensyukuri kemerdekaan bangsa kita yang sudah diperjuangkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan, para pejuang-pejuang yang telah mengorbankan jiwa dan raga sehingga bulan sampai dengan 80 tahun. Hari ini kita menikmati kemerdekaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan ini merupakan untuk berkah untuk fungsi kemerdekaan kita sampai dengan sepanjang usia. Mudah-mudahan Allah berkahi hari ini Bapak Tuhan Walaupun Ghafur dan kita semua mendapatkan pribadi-pribadi yang senantiasa tertapar pada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini beberapa yang lagi, ada yang izin, untuk menjadi tim Pasara. Beliau sudah menjadi salah satu tim di dalam upacara pemerintahan di Istana Merdeka. Salam bersama semuanya dan semoga kita bersama sama keluarga semuanya dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya yang hadir pada pagi hari ini mendapatkan syafaatnya dan senantiasa mengawali perjuangan dan dakwah dari seluruh baik untuk hari ini seperti biasa kajian tafsir al-Munir insyaallah sudah disediakan di kelas depan dan nanti bisa semua teman-teman nanti untuk disiapkan untuk ada jamaah sekalian pertanyaan diskusi nanti bisa sama-sama berusaha. Dan mari sama-sama kita buka membaca surah Al-Quran surah Al-Fatihah. Alhamdulillah sallallahu al-Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina pada saat sebelum sedikit Allah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa warzuqna fahman
وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا ta'wila. Ya hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, terutama nikmat iman, Islam, sehat walafiat, dan kenikmatan-kenikmatan yang tidak kita bisa untuk menghitungnya, sehingga sebagai wujud daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan-kenikmatan tersebut adalah dengan memanfaatkannya dengan sebaik mungkin, yaitu menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ya, termasuk juga adalah bagaimana tadi disampaikan oleh MC bahwasanya pada hari ini ya kita bertepatan dengan tanggal 17 Agustus. Sudah barang tentu ini adalah dianggap hari yang bersejarah, hari di mana negeri ini menyatakan kemerdekaan, bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain, yang dimana dinyatakan bahwasanya kemerdekaan ini adalah berkat daripada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah barang tentu karena ini adalah merupakan keberkahan dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita manfaatkan sebaik mungkin rahmat dan keberkahan ini, sehingga ketaatan kita kepada Allah, taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala mungkin lebih leluasa, lebih mudah dibandingkan mungkin apa yang dialami oleh para pendahulu kita, orang-orang yang telah mengorbankan jiwa, raga, ataupun adalah perhatiannya yang sangat luar biasa untuk membebaskan negeri ini dari penjajahan tersebut. Sehingga insya Allah bahwasanya bagian daripada wujud syukur kita, wujud daripada melanjutkan daripada kebaikan-kebaikan daripada orang-orang tua kita ataupun leluhur kita, yaitu adalah bagaimana kita pun senantiasa untuk terus memperbaiki, terus untuk menjaga kebaikan-kebaikan tersebut. Dan insya Allah ada salah satu di antara kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan itu ada senantiasa mengadakan kajian, mengadakan ibadah-ibadah yang dimana itu bagian daripada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah jamaah rahimakumullah, ya pada kesempatan ini ya kita akan melanjutkan mengkaji surat An-Nisa, masuk ke ayat 59 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hadirin rahimakumullah, kita akan
mengawali kajian pada kesempatan pagi ini ya dengan mengkaji ayat tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullaha wa atiur rasul." Taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul. Wa ulil amri, dan ulil amri minkum, yang ada minkum, dari kalian. Bagaimana penjelasan mengenai ayat ini? Itu mengenai seruan Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kemudian taat juga kepada ulil amri. Penjelasannya adalah wa hadhil ayatu mustamilatun ala usuli syariatil arba'ah. Jadi kata Imam Nawawi bahwasanya ayat ini mustamilatun ala usuli syariatil arba'ah. Itu mencakup kepada pokok syariah yang 4. Mencakup kepada 4 dasar, ya, 4 dasar syariat, ataupun mungkin bahasa lain itu ada mencakup kepada 4 sumber rujukan syariat Islam. Ya. Apa? Yaitu yang pertama ada Alkitabu wa sunnah wal ijma'u wal qiyas. Itu yang pertama adalah Alkitabu, Al-Quran, kemudian yang keduanya adalah sunnah, kemudian yang ketiganya itu ada ijma', kemudian yang keempatnya itu adalah al-qiyasu, qiyas. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, sekali lagi, sumber hukum di dalam Islam, ya, yang disepakati oleh para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan mereka, itu ada 4. Itu yang pertama adalah Al-Quran, ya, itu ada sumber yang paling utama dan paling mendasar. Kemudian kedua adalah sunnah, kemudian yang ketiganya itu adalah ijma'. Ijma' itu adalah kesepakatan, ittifaq ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kesepakatannya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama ada ijma'us sahabat, terutama ada kesepakatannya para sahabat radhiyallahu anhu. Nah, kemudian yang ketiganya itu adalah al-qiyasu, qiyas, ya, menganalogikan. Nah, yang kemudian jamaah rahimahullah, selanjutnya penjelasan itu, fal kitabu yadulu ala amrir rasul, ala amrillahi thumma na'lamu minhu amra rasul. Maka Alkitab itu, ya, Alkitab yaitu Al-Quran, yadulu ala amrillah, yang itu menunjukkan adanya perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran. Ya, seperti halnya, ya, aqimus shalah wa atuz zakah, ataupun ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas, dan seterusnya. Ya. Maka di dalam Quran itu yang menunjukkan bahwasanya dalam Quran itu ada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu adalah menjadi sumber hukum yang pertama, ya, di dalam seluruh kehidupan manusia. Yang kedua itu adalah yang kemudian mungkin jamaah rahimahullah, yang kemudian didasarkan kepada Quran itu,
Di antaranya pun bahwasanya Allah memerintahkan dalam Quran itu kita untuk merujuk kepada perintahnya Rasul, yaitu yang disebut dengan sunnah. Ya. Jadi kalau ya mungkin sebagian daripada umat Islam, bukan, ada sebagian daripada kalangan yang kemudian mereka ingkar sunnah, mengingkari terhadap sunnah sebagai rujukan hukum, sebagai sumber hukum, ya. Biasanya dengan berbagai macam alasannya. Tetapi kita adalah harus tetap mengikuti terhadap sunnahnya Rasulullah SAW, karena memang Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkannya, yaitu dengan tautnya dari Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita untuk taat kepada Rasul. Di antaranya taat kepada Rasul itu berarti adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya, baik itu berupa ucapan, perbuatan, ataupun ada takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wa antiur rasul wa sunnatu tadullu ala amri rasul thumma na'lamu minhu amrallahi ta'ala. Yang kemudian yaitu sunnah menunjukkan terhadap perintah Rasul, dan ketika kita tahu terkait dengan perintah Rasul itu thumma na'lamu minhu amrallah, yang kemudian kita tahu akhirnya terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baik itu adalah yang rahimahullah, yang kemudian daripada ketika kita mengetahui terkait dengan sunnah, yang diantara sunnah itu memiliki fungsi memberikan penjelasan secara detail terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam Quran, ya. Ya, baik itu contohnya terkait dengan kaifiatus shalah ataupun tata cara sholat. Ya, kaifiatus shalah terkait dengan tata cara sholat yang detail dari mulai takbiratul ihram sampai salam contohnya, itu ada dijelaskan di dalam sunnahnya Rasulullah SAW. Itu salah satu contohnya. Maka fasabata anna qawlahu ta'ala, maka ya bisa dipastikan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu atiullaha wa atiur rasulah, bahwasanya dimaksud atiullah dan atiur rasul ya dulu ala wujubi mutaba'atil kitabi wa sunnati. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kita itu, orang-orang yang beriman itu wajib untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah berdasarkan ayat ini. Jadi kita wajib untuk mengikuti Quran dan Sunnah didasarkan kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan di dalam ayat ini. Ya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah wafat, ya, tidak ada di tengah-tengah kita untuk kita itu, sehingga apa wujud daripada ketaatan kepada Rasul itu adalah mengikuti terhadap sunnahnya, baik itu berupa ucapannya, perbuatannya, ataupun adalah takrir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, yang berikutnya yang diperintahkan oleh Allah selain taat kepada Allah, itu taat juga kepada ulil amri minkum. Ya. Siapakah yang dimaksud dengan ulil amri? Menurut Imam Nawawi itu adalah yang disebut dengan ulil amri itu kalau disebutkan ajamiul ulama'i min ahlil halli wal aqdi wa umara'il haqqi wa wulatil adli. Yang disebut dengan ulil amri menurut beliau itu jamiul ulama, itu ada seluruh ulama, ya. Seluruh ulama min ahlil aqdi wal halli, dari kalangan al aqdu wal hal, yang kemudian wa umara'il haqqi wa wulatil adli, baik itu ada tadi seluruh ulama yang dianggap ulamanya lurus, kemudian mereka wa wulatul haqqi, dan kemudian para pemimpin, ya, para pemimpin yang benar, ya, para pemimpin, para amir yang benar, yang lurus, yang mengikuti terhadap perintah Allah dan Rasulnya. Sehingga kata beliau, wa amma umara'ul juri fabi mu'zalin min istiqaqi wujubi ta'ati lahu.
Maka kata beliau itu, fa umar ujur, kalau para pemimpinnya itu jur, jahat, zalim, itu fabimu jadi, ya dia ditinggalkan, dijauhkan min istihqaqi atau mereka itu tidak memiliki hak untuk ditaati. Ya. Kata beliau itu. Jadi yang dimaksud ulil amri yang wajib untuk ditaati, kata beliau itu adalah ketika dia pun adalah tadi, baik itu ulamanya ataupun para pemimpinnya, yang dia itu adalah taat kepada Allah. Bahasa kita gampangnya adalah taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan dan berbuat adil, tidak melakukan kezaliman. Ya, kata beliau itu. Ya, sehingga tadi itu, ya, tidak memiliki hak untuk ditaati ketika al-jur bahasa itu. Qala Sa'id bin Jubair. Nah, adapun terkait dengan asbabun nuzulnya, ya, kronologis terkait dengan ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yaitu qala Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair mengatakan nuzilat hadhil ayatu fi haqqi Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi, bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan salah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Hudzafah as-Sahmi. Ya. Idza ba'atsahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran ala sariyah. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mengutus beliau, yaitu Abdullah bin Hudzafah, ya, memimpin, menjadi seorang amir, memimpin pasukan, memimpin pasukan untuk menghadapi kekuatan orang kafir. Ya, Rasulullah mengangkat beliau dalam satu riwayat. Nah, jemaah, sedangkan dalam riwayat yang lain, ya, itu yang dalam riwayatnya Imam Ibnu Abbas, ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, annaha nuzilat fi sya'ni Khalid bin Walid, bahwasanya ayat ini itu diturunkan berkaitan dengan Khalid bin Walid. Ya, sama bahasahu Nabi sallallahu alaihi wasallam amiran ala sariyatin wa fiha Ammar bin Yasir, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirimkan, ya, pasukan di bawah kepemimpinannya Khalid bin Walid, yang kemudian di antara pasukannya itu ada sahabat Ammar bin Yasir. Nah, yang kemudian fajar bainahuma ikhtilafun fi syai'in. Ya, yang kemudian terjadilah perselisihan, ya, berbeda pendapat antara Ammar bin Yasir dengan Khalid bin Walid. Nah, maka ketika terjadi perselisihan tadi itu karena Khalidnya yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW menjadi pemimpin, fanuzilat hadhil ayatu wa umira bi ta'ati ulil amri. Ya. Maka diturunkanlah ayat ini. Ya, diturunkanlah ayat ini yang kemudian, ya, Sayyidina Ammar itu diperintahkan untuk taat kepada ulil amri, yang dalam hal ini adalah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Nah, fahina idzin fal muradu bihim umar usaraya, maka yang dimaksudkan, ya, secara khusus ulil amri ketika itu, ya, ayat ini diturunkan itu secara khususnya umara'u asaraya, itu adalah para pemimpin pasukan, ya, pemimpin pasukan yang diangkat Rasulullah SAW secara khususnya. Nah, maka jamaah rahimakumullah, nah, yang pendapat yang para ulama yang kemudian memberikan penjelasan lebih luasnya, ya, karena, ya, sebagaimana disampaikan sebelumnya, bahwasanya ayat-ayat Quran ketika Allah turunkan redaksinya adalah bersifat umum, walaupun adalah yang menjadi sebab turunnya itu ada khusus, tapi tidak menjadi, ayat tadi itu tidak menjadi khusus berkaitan dengan penyebabnya atau asbabun nuzulnya. Nah, maka berlakulah keumuman ayat itu sampai hari kiamat. Nah, qala ba'dhum, yang kemudian jamaah rahimakumullah, nah, dijelaskanlah tuh, sebagian ulama mengatakan ta'atullahi wa rasulihi wajibatun
qat'an, ya, bahwasanya taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah itu sifatnya adalah wajib qat'i, secara pasti, tidak ada itu, tidak ada syarat apapun, tidak ada alasan apapun untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, wa ta'atu ahli ijma' wajibatun qat'an. Ya. Ya. Sedangkan taat kepada ijma tadi, ijma baik secara khususnya ada ijma sahabat dan seterusnya, itu pun ada taatnya, ada sifatnya qat'an. Itu pun adalah wajibatun qat'an, ada wajib secara qat'i. Nah, maka kata sebagian ulama itu wa amma ta'atul umara wassalatin fal aktsaru annaha takunu muharramatun li annahum la ya'muruna illa bidzulmi. Ini agak apa namanya, agak tegas dan kurang mengenakan. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya gitu ya, wa amma ta'atul umara wassalatin, adapun mentaati para pemimpin tadi, amir dan para sultan-sultan itu, penguasa, wal aksaru, maka mayoritas mereka itu anna takunu muharramatun, diharamkan. Kenapa? Biasanya li annahum la ya'muruna illa bidzulmi, karena sesungguhnya mereka itu ada kalau memerintah illa bidzulmi, kebanyakannya dengan melakukan kezaliman. Nah, berarti yang dimaksudkan itu ada tetap wajib taat kepada ulul amri kalau mereka ada tidak zalim, kalau mereka ada tidak jahat itu. Nah, tapi kalau zalim, ya, jahat, ada hukumnya haram untuk taat kepada mereka itu menurut beliau itu. Nah, yang kemudian rahimahullah, wa qad takunu wajibatan bihasbi dzan ad-dhaif fa hina idzin yuhmal ulul amri 'ala al-ijma'. Ya, maka terkadang pula ada menjadi wajib berdasarkan adzan ad-dhaif. Fa hina idzin yuhmal ulul amri itu 'ala al-ijma', maka ulul amri itu ditariklah kepada ijma'. Wa aidan anna a'malal umara wassalatin mauqufatun ala fatawal ulama wal ulama fal haqiqah umara. Ya. Maka secara umum biasanya bahwasanya ulama itu pada hakikatnya umara. Ada pada hakikatnya ulama itu ada umara, amirnya para amir, pemimpinnya para pemimpin, katanya. Wa haula'i ulul amri, maka mereka itu jadilah ulil amri itu. Ya. Kadang-kadang ada jamaah rahimahullah, ada ulama yang mengatakan fasadul muluk bi fasadil ulama, bahwasanya rusaknya para penguasa itu adalah fasadul ra'iyah bi fasadil muluk, rusaknya para rakyat, ya, masyarakat itu disebabkan rusaknya para penguasa. Tapi fasadul muluk, rusaknya para penguasa itu biasanya bi fasadil ulama, karena rusaknya para ulamanya. Kalau itu adalah makolahnya, ada ungkapan dari ulama itu begitu. Jadi ketika ulama itu sudah membiarkan penguasanya atau tidak menasehati atau bahkan menjadi hanya sekedar jadi stempelnya, sedangkan kebijakannya itu akan merusak kepada rakyatnya, maka akan rusaklah semuanya. Jadi masyarakat rusak disebabkan pemimpinnya, pemimpin rusak disebabkan ulamanya. Nah, maka jadi ulama itu memang ada pada posisi yang sangat luar biasa. Nah, ya beratnya amanahnya, berat amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pahalanya pun adalah besar sekali dibandingkan yang lainnya. Nah, jawab rahimahullah, itulah yang dijelaskan terkait dengan makna mungkin ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri. Mungkin sedikit lagi. Fa in tanasatum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul. Nah, maka jika terjadilah perselisihan di antara kalian, ya, terjadi perselisihan di antara kalian, farudduhu ila rasul ila Allah war rasul, maka kembalikanlah perselisihan tadi itu kepada Allah dan Rasulnya.
Itu maksudnya ada apa? Fa in ikhtalaftum ayyuhal mujtahiduna fi syai'in hukmahu ghairu madhkurin fil kitabi was sunnati wal ijma' farudduhu ila waqi'atin tushbihu fi surah wasifah. Ya. Yaitu jika kalian itu jadi kalau menurut Imam Nawawi itu ada fa in ikhtalaftum ayyuhal mujtahid. Jika kalian itu yaitu para mujtahid yang pada 2 pekan yang lalu pernah disampaikan, kalian itu berbeda pendapat mengenai sesuatu, mengenai hukum suatu perkara. Ya, maka suatu perkara yang secara jelas tidak disebutkan, ya, tidak disebutkan secara langsung di dalam Quran. Nah, maka penjelasan itu adalah Quran, Sunnah ataupun ijma', farudduhu ila waqi'atin tushbihu fi surah wasifah. Maka kembalikanlah nanti itu kepada dalil-dalil umum, ya, yang di dalam Quran dan Sunnah itu ada kesamaan ilatnya, ada kesamaan alasan ditetapkannya hukum oleh Allah ataupun oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kembalikanlah ke situ, ya, karena ini adalah Rasulullah SAW telah memberikan contoh-contoh terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi pada masa beliau, para sahabat ketika bertanya itu. Kadang-kadang Rasulullah SAW memberikan jawabannya tidaklah secara langsung, tapi beliau menjawab secara analogi-analogi. Untuk apa? Itu ada untuk menjadi rumus ataupun menjadi sandaran ketika ada kasus yang sebenar mungkin secara zahirnya seperti hanya berbeda, tapi inti masalahnya adalah sama. Nah, itu yang disebut dengan yang disebut dengan qiyas dalam penentuan hukum itu. Nah, maka jamaah rahimakumullah, yang kemudian di akhir ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya. Jadi kalau tidak beriman, ya silakan aja. Cuma ada konsekuensi yang oleh Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kepada ulil amri, itu adalah wajib. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian itu beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika alladzi amartukum bihi fi hadhil ayat, yaitu yang oleh Allah Subhanahu wa taala perintahkan di dalam ayat ini. Khairun, lebih baik bagi kalian, wa ahsanu ta'wilan, dan sebaik-baiknya takwil. Yang dimaksud dengan takwil di sini itu ada akibatun lakum, itu ada sebaik-baiknya, ada akibat ataupun akhir yang akan kalian dapatkan. Ya, jamaah rahimakumullah, itu terkait dengan surat An-Nisa ayat 59. Yang oleh sebagian ahli tafsir itu disebutkan ketika di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk antu'addul amanati ila ahliha, untuk menyampaikan amanah kepada yang berhaknya. Ya, sekali lagi untuk sebagian ahli tafsir itu ada secara khususnya oleh Allah diperintahkannya kepada para pemimpin. Nah, sedangkan ini ada ayatnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada para orang-orang yang dipimpinnya. Setelah dia taat kepada Allah, taat kepada Rasul, yang kemudian ada ulil amri, ulil amri yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul juga, maka wajib untuk taat kepada mereka itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh kita jawab memberikan penjelasan terkait dengan tafsir surah An-Nisa ayat 59. Ini adalah bagaimana kita sebagai seorang muslim taat kepada Allah, Rasul, dan juga kepada ulil amri yang pemerintah. Dan dari rujukan dasarnya adalah Al-Quran
syura, ijma dan qiyas. Baik pada masalah untuk kita buka sesi jawab masalah. Ada saya dulu kita masalahnya menyiapkan kampanye. Oh, itu ada tadi di tafsir An-Nisa 9 terkait menunjukkan kita untuk segala sesuatu pada Al-Quran, hadis, sunnah, sahabat dan juga kias. Seiring perkembangan modernisasi ini ada disebut dengan ijma ulama. Nah, kedudukan ijma ulama itu sendiri posisinya itu ada di mana? Ini ada di sahabat, kemudian kias. Sehingga model ini adalah ijma ulama yang sering disampaikan di ulama. Posisinya itu posisi kekuatan dasar hukumnya itu. Ya, pertama itu adalah terkait dengan definisi daripada ijma yang oleh ulama usul fikih itu didefinisikan ijma itu adalah ittifaqu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih. Yang disebut dengan ijma itu ada ittifaqu ummati Muhammadin, itu ada kesepakatan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da wafatih, setelah wafatnya beliau. Di kesepakatan. Jadi kesepakatan apa? Itu kesepakatan terkait dengan menghadapi sesuatu ataupun menetapkan terkait dengan hukum tertentu, ya, yang mereka semuanya adalah sepakat. Yang oleh sebagian ulama itu ijma itu didasarkan kepada sabda Rasulullah SAW itu la tajtami'u ummati ala dhalalatin, bahwasanya umatku itu mereka tidak boleh ataupun tidak akan bersepakat ala dhalalatin terhadap sebuah kesesatan. Nah, yang kemudian dalam perkembangan berikutnya itu di kalangan para ulama usul fikih ataupun fikih terjadi perbedaan pendapat itu terkait dengan ijma'nya. Ijma' siapa? Maksudnya ijma' siapa itu? Maka banyaklah ada ijma', contohnya ijma' sahabat, kemudian ijma' ulama secara umum, ijma'nya ahli fikih, ijma'nya penduduk Madinah, dan seterusnya. Ya, ini sebagai pengetahuan saja. Ya, jadi kalangan para ulama fikih atau usul fikih, kemudian mereka macam-macam lah nama ijma'nya itu. Bukan namanya apa, namanya kelompok yang disebut dengan ijma' yang berhak untuk dijadikan rujukan dari ijma'nya itu ijma' siapa. Itu baik kita di ijma' sahabat, ijma' ulama, ataupun sebagian juga menggunakan ijma'nya kaum muslimin. Siapakah yang dianggap lebih kuat untuk dijadikan rujukan terkait dengan ijma' tadi itu. Ya sudah barang tentu yang pertama adalah kalau ijma' sahabat atau ijma' ulama kan ulama lah. Mungkin ya ulama itu diantaranya diakui terkait dengan kesepakatan mereka, karena mereka adalah
ahlul ilmi, adalah mereka ahli ilmu dan seterusnya. Ya, sahabat pun sudah pasti ada sahabat pun ada ulama. Ya, maka kalau mungkin kalau Al-Fakir sendiri ya, yang dijadikan yang rojih dijadikan rujukan itu ada ijma sahabat. Ya. Jadi sekali lagi dari sekian banyak ijma, sekali lagi bukan menurut yang diikuti oleh Al-Fakir sendiri adalah ijma sahabat. Ya. Dari sekian banyak istilah ijma tadi itu, ijmanya ada ijma sahabat. Jadi kesepakatan yang dilakukan oleh para sahabat. Ya. Apa yang kesepakatan ijma para sahabat itu? Diantaranya adalah mungkin kalau contoh dijadikan contoh sebagai ijma, contohnya ada ketika penundaan pemakaman jasad mulianya Rasulullah SAW ya, selama 3 hari 3 malam itu. Ya. Tidak ada perbedaan pendapat gitu karena harus harus mengedepankan sesuatu hal yang lebih penting, yaitu adalah memilih seorang pemimpin sepeninggalnya Rasulullah SAW. Ya, setelah itu adalah yang kemudian memakamkan Rasulullah SAW. Nah, kenapa ijma sahabat itu dianggap lebih? Pertama adalah karena generasi sahabat itu adalah generasi yang mereka itu ada melihat secara langsung, ya, atau mengalami terkait dengan proses Quran itu turun. Kemudian kedua adalah Rasulullah SAW pun mereka hidup bersama, yang bisa jadi ada mereka melihat terhadap ucapan, kemudian perbuatan ataupun takrir Nabi SAW. Sehingga disebutkan oleh sebagian ulama itu ijma sahabat itu seolah-olah adalah secara tidak langsung sunnah yang tidak terucap, sunnah yang tidak terlihat oleh mereka, tapi dipahami secara umum oleh para sahabat yang hidup ketika itu. Apalagi generasi sahabat itu oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan sebuah pujian. As-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'u bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Ya. Bahwasanya generasi awal as-sabiqunal awwalun itu baik orang muhajirin ataupun orang ansor dan orang-orang ngikutin terhadap muhajirin dan ansor itu dengan kebaikan, radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha terhadap mereka, mereka pun ridha terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh ulama itu menurutnya itu ada bahwasanya ijma yang rajih untuk diikuti itu ada ijma'nya sahabat radhiyallahu anhum. Ya, sekali lagi walaupun ada sebagian ulama tidak membatasi pada hanya sekadar sahabat, tapi adalah yang jelas ada harus para ulama yang melakukan ijma'nya. Nah, tapi itu adalah pilihan. Wallahu a'lam bishawab. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih terkait ijma kemudian turun kepada kias untuk menentukan ijma itu yang paling bagus adalah ijmanya para sahabat. Kemudian yang kias cara menentukan kias, apakah itu dengan misalnya seperti kongres ataupun seperti perkumpulan misalnya. Karena yang saya perhatikan, yang saya baca banyak di literatur itu, kias itu menurut kelompok kemudian dibikin semacam tulisan, dijadikan semacam kitab. Nah, ini dijadikan rujukan. Sementara di kelompok lain juga membentukkan kias. Apakah kias itu pembentukannya atau semacam keputusan atau bukan, ya kalau seperti
suatu kongres yang sebesar para ulama kemudian menentukan kiasnya seperti ini. Apakah ada peraturan untuk menentukan kias itu harus seperti ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, kias itu yang pertama adalah kias itu digunakan oleh para ulama, secara khususnya ada ulama mujtahid ketika mereka menghadapi sebuah kasus yang perlu untuk dijelaskan status hukumnya, yang kemudian secara tekstual itu tidak ada di dalam Quran, tidak ada di dalam hadis, ataupun tidak ada dalam ijma. Secara tekstual, sekali lagi ada secara tekstual. Nah, itu ada sebuah kasus yang kemudian para ulama itu mereka melakukan kajian terhadap Quran, hadis, ijma, atau dengan menggunakan seperangkat ilmu yang mencari terkait dengan mencari terkait dengan ilat hukumnya. Nah, jadi kalau kias itu kan ada rukunnya. Nah, jadi yang disebut dengan kias itu ada rukunnya. Pertama, rukunnya itu adalah hukum asal, kemudian far'u, kemudian ada ilatnya. Nah, yang disebut dengan asal itu, ini apa contohnya? Asalnya ini ada kasus yang terjadi pada masa Rasul contohnya, ataupun kalau dalil ada dalil umumnya. Kemudian terkait dengan asalnya itu ada hukum asalnya. Si asal ini, kasus yang dulu pernah ada pada masa Rasul contohnya, ini sudah ditentukan terkait dengan status hukumnya. Nah, yang kemudian ada al-far'unya, cabangnya. Yang dimaksud dengan cabang itu ada permasalahan-permasalahan yang terjadi, anggaplah permasalahan kontemporer hari ini. Nah, maka ini akan menghukumi si cabang ini. Maka yang menentukan itu adalah yang keempatnya, itu ada ilatnya. Ilat itu alasan ditetapkannya hukum terkait dengan kasus tertentu itu. Nah, maka yang menentukan hukum daripada cabang ini ada nanti dicari terkait dengan alasan hukumnya atau ilatnya itu. Nah, ilat hukumnya. Ya, yang siapa yang mengetahui terkait dengan ilat hukumnya, itu ada ilat hukum yang oleh Allah disebutkan di dalam Quran, yang kalau sebagai informasi awal itu adalah yang maka ditentukan oleh ulama ahlu usul fikih terkait dengan yang disebut dengan ilat itu. Yang disebut dengan ilat syar'i itu. Ya, yang ilat baik itu sorohah ataupun istinbat dan seterusnya. Nah, yang nanti ini ya para ulama mujtahid tadi melakukan kajian terhadap faktanya seperti ini, mengkaji terhadap Quran dan hadis, yang kemudian dimunculkanlah ilatnya, yang kemudian akhirnya diterapkanlah kepada kasus tertentu ini. Ya, terkait dengan kasus tertentu ini, berarti kesimpulan hukumnya jadilah seperti ini katanya. Ya. Kalau contoh kasusnya, kalau yang ramai itu, anggaplah contohnya bank sperma. Ya, bank sperma itu di sperma nggak entah punya siapa lah, punya kan ada istilahnya. Yang kemudian ada perempuan, bolehkah sperma orang sembarangan ditaruh di rahim perempuan? Itu kan kasus kontemporernya begitu. Ada sperma orang, dan itu kan bank sperma ditaruh lah kan gitu. Ya, kemudian ditaruh di sembarangan rahim perempuan. Kan itu kasusnya nggak ada mungkin zaman Nabi seperti tadi itu. Ya. Nah, kasusnya bolehkah sembarangan sperma tadi itu taruh, yang kemudian si perempuan tadi itu terjadi ditaruh di rahim perempuan, terjadilah proses tadi jadi janin, kemudian belah jadi bayi contohnya. Dan itu ulama itu kan perlu, karena itu ada kajian. Kalau itu contohnya kalau di tengah umat Islam, lahirnya dia itu anak si tadi itu, siapa bapaknya?
Apakah dia itu nanti dinisbatkan kepada bapaknya, dinikahkan dengan bapaknya, dia punya hak waris dan seterusnya. Kan gitu. Kan turunannya jadi panjang, maka hukum ini turunannya jadi panjang tadi. Itu contoh kasusnya. Nah, maka para ulama itu ada gampang kan, kalau dalam hadis Nabi itu kan ada salah satu hadis yang menyebutkan bukankah ketika seseorang itu meletakkan spermanya bukan pada tempatnya itu adalah haram. Oh, berarti kesimpulannya itu bahwasanya nikah itu salah satunya adalah untuk menempatkan spermanya dia kepada tempat yang dihalalkan oleh Allah untuk menempatkan spermanya. Jadi kesimpulannya itu adalah tidak boleh untuk menempatkan. Itu contoh kasusnya. Nah, jadi ada itu contoh mencari kias tadi itu kan, karena tekstualnya nggak akan ada gitu menjawab pertanyaan seperti tadi. Berarti kan perlu untuk memahami ayat-ayat Quran atau hadis-hadis yang kemudian dicari tadi yang disebut dengan ilatnya tadi itu, maka disimpulkanlah berdasar ilat ini kemudian diterapkanlah kepada kasus tersebut itu. Nah, itu tugasnya para ulama mujtahid. Maka memang tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan, tidak boleh memudah-mudahkan terkait dengan menerapkan hukum. Maka haruslah mereka itu yang punya kapasitas, baik itu penguasaan terhadap Quran, penguasaan terhadap hadis, penguasaan terhadap ijma, menguasai berbagai macam seperangkat ilmu yang mereka harus betul-betul kerahkan seluruh kemampuannya, yang kemudian barulah diterapkan status hukum tadi kepada kasus-kasus yang secara sekali lagi yang tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya, apalagi pada masa Rasulullah SAW. Ya. Nah, itu contohnya, dan banyak lagi lah biasanya ada terkait dengan masalah-masalah seperti itu yang dibahas dalam kitab-kitab fikih secara khususnya. Ya, itu mah hanya sebagai pengetahuan dasarnya. Wallahu a'lam bisawab itu. Jadi kalau di kita dan kita berarti kayak masih semangat berita tapi untuk kapasitasnya sudah awal yang benar-benar yang memiliki standar. Yang terakhir itu di bidangnya ini tanggal 17 Agustus yang 17 Agustus mungkin pribadi yang sudah pribadi mereka mau pribadi muslim yang mereka melakukan ini sudah dibuat pekan-pekan sampai dari lain supaya pribadi yang mereka untuk merdeka. Ya, ada salah satu ungkapan yang sangat luar biasa, monumentalnya yang disampaikan oleh salah seorang sahabat ketika menyampaikan pesan Rasulullah kepada penguasa Persia ataupun penguasa Romawi ketika itu. Ya, kalau tidak salah ungkapannya itu adalah beliau mengatakan kita ada yang disebut dengan merdeka itu ada kita ada terbebas min ibadatil ibadi ila ibadatillah atau ila ibadatil kepada Tuhannya hamba, ila ibadati rabbil ibad. Jadi yang disebut dengan kita itu ada terbebas dari ungkungan dunia, itu ada min ibadatil ibad, dari penyembahan kepada manusia, ila ibadati rabbil ibad, itu adalah beribadah hanya kepada rabbil ibad, Tuhannya manusia. Jadi ketika kita itu adalah tadi itu terkungkung ataupun adalah tidak memiliki kebebasan untuk beribadah kepada Allah secara totalitas, berarti dia tidaklah merdeka. Nah, tapi yang disebut ketika dia itu bebas merdeka untuk melaksanakan ibadah ila rabbil ibad, kepada Tuhannya manusia. Kenapa itu ungkapan itu disampaikan kepada penguasa Romawi?
ya, atau Roma penguasa Persia, karena secara umumnya para penguasa ketika itu, para pemimpin itu adalah mengekang seluruh manusia itu adalah hak supaya tunduk kepada ketetapan-ketetapan para rajanya, penguasanya. Jadi kalau masih ngikutin hawa nafsu, ya, ngikutin terhadap keinginan-keinginan yang bertentangan kepada keinginan Allah, itu berarti orang itu sudah dianggap tidak merdeka. Jadi keluar daripada min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Nah, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini itulah ringkasnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, alhamdulillah kita niat mengoperasi pada hari ini dekat dia terkait dengan kajian surah An-Nisa ayat 29. Kita lanjutkan di pekan berikutnya di surah An-Nisa ayat 50 dan seterusnya. Kemudian setelah itu disampaikan terima kasih sudah berjasa kewalahan pada sudah seperti telah dengan dunia pendidikan kajian terkait dengan pendidikan kesehatan pada supaya lebih kemudian hari diakhiri harap Allah Subhanahu wa taala dengan bacaan hamdalah dan doa penutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.